Dan penyembahan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini telah berlalu. Dan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua meluangkan waktu, memberikan hati kepada Tuhan untuk kita mau memuji Tuhan pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan untuk kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah bunga bakun di ladang. Tidak memintal, tetapi Tuhan pelihara hidupnya. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita menaikkan pujian ini. Kita memuji Dia, Allah yang hidup, yang luar biasa. Bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin, benar Tuhan. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. haleluya. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini sekali lagi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tidak bekerja, yang tidak memintal, tetapi Tuhan terus pelihara kehidupannya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya.
semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Maka berkenanlah kiranya Tuhan memberkati pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saudara sudah siap untuk memuji Tuhan? Mana semangatnya? Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang besar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Musik memuji Tuhan, haleluya. Yang semangat memuji Tuhan mana?
rencana-Mu Tuhan, sungguh agung rancangan-Mu Tuhan, tiada terselami akal manusia. Terkadang suka, terkadang duka, terkadang manis, terkadang pahit, semua diberikannya untuk kebaikan umatnya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti genapi. Terkadang suka, terkadang duka, terkadang manis, terkadang pahit, semua diberikannya untuk kebaikan umatnya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti digenapi. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti digenapi. Semua yang tertulis pasti
Puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari ini diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan menyembah Tuhan. Mari saya persilakan kita untuk mengambil sikap menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam Amsal berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah semua perbuatanmu. Rencanamu terlaksana, dan semua yang kita inginkan terlaksana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Dengan hati, dengan iman kita mau katakan, Tuhan, saat kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, kami tetap percaya Engkau Allah yang memegang masa depan kami penuh dengan harapan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, melihat jalan-Mu. amin. Saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Berharapanku hanya Mari sekali lagi dengan iman kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, saat ku tak mengerti jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Berharapanku hanya Mari dengan berserah kita katakan, hatiku percaya. hatiku percaya, Benar Tuhan. hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita naikkan pujian kita. Sebagai pengakuan iman kita bahwa kita tetap percaya kepada Dia Allah yang hidup. Mari terus kita sembah Dia. Kita naikkan pujian ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Berharapanku hanya Hatiku percaya.
semua kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Benar Tuhan, sebab kami percaya Engkaulah Allah yang memegang kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkaulah Tuhan yang patut, yang layak disembah Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau melihat iman kami berkata, kami tetap berserah dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Rencana-Mu Tuhan, Benar Tuhan. di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, berat ku rasakan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi kini ku percaya Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Engkau Allah yang selalu menolong kami. tolong padaku. Benar Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Indah rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, berat ku rasakan. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, Benar Engkau Tuhan tolong kami. tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku melihat sekarang. Tapi
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kembali umat-Mu boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Puji-pujian yang kami persembahkan, biarlah menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang menyadarkan kami bahwa begitu banyak rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Kadang ada suka, kadang ada duka Tuhan. Namun kami tahu semua untuk kebaikan bagi kami. Sebab indah rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ada kalanya kami tidak mengerti jalan-jalan Tuhan atas hidup kami. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu bahwa sesungguhnya Allah merancangkan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Roh Kudus, Kau benarai hati dan pikiran kami. Tak kali membaca dan menurunkan firman-Mu. Bahkan setiap kami mendengarkan firman-Mu, ya Roh Kudus, kami mohon Kau memberkati kami. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, setiap kami dikuatkan, setiap kami diteguhkan, dan kami diberkati melalui firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa yang setia mengikuti ibadah live streaming seperti malam hari ini. Terima kasih kepada tim pemuji, pemusik, terlebih kepada vokal group daripada mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer yang sebenarnya sesungguhnya menjadi inti pesan firman Tuhan malam hari ini. Dalam hidup ini ada suka, ada duka, kadang pahit, kadang manis. Tapi pujian tadi berkata, semuanya untuk kebaikan kita. Amin. Oleh karena itu tepatlah tema malam hari ini. Hidup yang penuh harapan. Sekali lagi tema firman Tuhan malam hari ini. Setiap orang percaya, setiap anak Tuhan sesungguhnya seharusnya memiliki hidup yang penuh pengharapan. Untuk mendasari firman Tuhan malam hari ini, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal ke-29. Yeremia pasal 29, kita akan baca ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Surat kiriman dari Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan. Yeremia pasal 29 ayat ke-11 sampai 14. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitab. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang berbahagia kita membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan setiap kebenaran yang akan kita dengar malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kitab Yeremia merupakan suatu bentuk prosa yang panjang, yang sebagian pasal berisikan narasi historis. Sekali lagi, kitab Yeremia sebagian pasal berisikan tentang narasi sejarah yang intinya berbicara tentang satu peristiwa di mana bangsa Israel, umat kepunyaan Allah, umat kesayangan Allah, mengalami sebagai tawanan, dibuang di Babilonia selama 70 tahun. Sehingga perikop daripada Yeremia pasal 29
adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babelonia. Tujuannya adalah salah satu kenapa bangsa Israel dibawa ke dalam pembuangan di Babelonia. Alkitab mencatat adalah supaya mereka kembali beribadah, kembali kepada Tuhan, dan kembali senantiasa mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya membaca salah satu tulisan dari seorang teolog bernama Samuel Karke. Dia berkata isi daripada Yeremia 29 merupakan satu nasihat kepada orang-orang buangan agar mereka bersabar dan tenang. Sekali lagi, tujuan daripada Yeremia pasal 29 adalah supaya orang-orang buangan mereka bersabar dan tenang dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami di Babelonia. Sebab ada janji keselamatan yang telah Allah rancangkan bagi mereka. Sehingga menurut Samuel, ketika membaca Yeremia pasal 29, seharusnya pembaca timbul satu kebahagiaan. Sekali lagi, ketika membaca Yeremia pasal 29, seharusnya timbul satu kebahagiaan yang besar akan hidup yang penuh pengharapan di kalangan umat Allah. Karena ketika firman Tuhan kita baca, tepatnya di ayat ke-11 dikatakan, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Namun ketika saya mempelajari kata kebahagiaan yang dimaksud oleh Kak Samuel, tentulah ini bukan berbicara tentang kebahagiaan di mana status orang-orang buangan. Mereka sebagai tawanan, mereka mengalami penderitaan. Namun kebahagiaan yang maksud adalah pemahaman mereka yang benar akan maksud dan rencana, bahkan kesetiaan Allah bagi umatnya. Sehingga umat Allah seharusnya merespon dengan benar dan akurat akan proses penderitaan. Dan dengan penuh iman mereka percaya dan menantikan janji keselamatan, janji pemulihan yang Allah janjikan bagi mereka. Itu adalah latar belakang sedikit daripada kitab Yeremia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian dalam kehidupan kita. Memang fakta dalam hidup ini, ada begitu banyak kegagalan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Terlebih daripada pandemi COVID-19 yang telah membawa banyak penderitaan, tekanan, kesulitan, krisis dalam hidup ini, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah dalam bisnis. Namun malam hari ini, tadi pujian berkata ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit, semuanya untuk kebaikan umatnya. Artinya apa? Itu semua adalah proses di dalam rancangan Allah. Sekali lagi semua ada dalam rancangan Allah. Sebab sekali lagi firman Tuhan yang kita baca malam hari ini telah menyatakan dengan jelas bahwa rancangan Allah bagi setiap orang percaya adalah untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yang saya tulis dalam tema malam hari ini, untuk memberikan kepada kita hidup yang penuh harapan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bahwa setiap anak Tuhan mempunyai hak penuh. Sekali lagi, setiap orang percaya memiliki hak penuh untuk memiliki hidup yang penuh harapan. Melalui Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat ke-14. Saya mencatat minimal ada 3 alasan. Sekali lagi ada 3 alasan mengapa setiap orang percaya berhak memiliki hidup yang penuh harapan. Alasan pertama saya catat dari ayat 11. Karena Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita atau bagi umat Tuhan. Sekali alasan yang pertama adalah karena Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Saya membaca kembali ayat 11 setelah pelan-pelan karena ada kata-kata yang akan kita bahas dari ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pertanyaannya, mengapa kehidupan orang percaya seharusnya memiliki hidup yang penuh harapan? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Alasannya jelas. Ayat 11 dimulai dengan kata, sebab aku. Kata aku adalah pernyataan yang keluar dari mulut Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ia berbicara langsung, Tuhan sendiri yang telah menjanjikan dan dia memberikan rencana yang terbaik bagi kita. Bahkan kata-kata berikutnya ada muncul kata demikianlah firman Tuhan. Artinya ini Tuhan, dia sendiri yang telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ia berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan kita tahu apabila Tuhan sudah berbicara, hal itu pasti terjadi. Sekali lagi, apabila Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya, hal itu pasti terjadi. Kita baca Yesaya pasal 55 ayat ke-11. Yesaya 55 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Sekali lagi, demikianlah firman Tuhan. Artinya ini Tuhan yang berbicara langsung. Dan ketika Tuhan sudah berbicara, sekali lagi pasti terjadi. Katakan amin. Bahkan dikatakan rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita pribadi lepas pribadi. Dan dalam bahasa asli, frasa ini memberikan gambaran dan satu pemahaman bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah bukanlah pribadi yang dikagetkan dengan sebuah kejadian. Dengan kata lain, semua hal yang terjadi dalam hidup ini ada dalam pengetahuan dan dalam rencana Allah. Di mana Allah memiliki kontrol penuh atas apa yang terjadi atas hidup kita. Apa yang terjadi atas Bapak Ibu sekalian, semua ada dalam rancangan Allah, semua ada dalam pengawasan Allah. Tidak terlepas dari Allah. Bahkan dikatakan dengan jelas, yaitu rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa asli, kata ini sangat familiar bagi kita, yaitu shalom. Shalom memiliki banyak pengertian. Shalom bisa berarti kesejahteraan. Damai sejahtera bisa berarti kesatuan, keutuhan, keselamatan. Shalom bisa berarti kesehatan. Shalom berartikan kedamaian. Bahkan shalom juga berarti keharmonisan. Shalom juga berarti ketenangan. Shalom juga berarti keberhasilan. Bahkan damai sejahtera juga berbicara tentang satu kondisi keadaan yang baik. Maka rancangan damai sejahtera artinya bahwa Tuhan memberi dan Tuhan merencanakan segala hal yang terbaik dalam hidup ini bagi setiap kita. Bahkan ada penegasan lebih lanjut, dikatakan bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Allah bukanlah rancangan penderitaan. Rancangan Allah bukanlah rancangan kejahatan. Frasa ini berbicara, menekankan satu pemahaman yang jelas tentang isi hati Allah. Sekali lagi, kalimat ini menyatakan dengan jelas tentang isi hati Tuhan yang selalu memikirkan, yang selalu merindukan dan merencanakan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, air mata, duka, penderitaan, sakit penyakit, bahkan ada persoalan-persoalan hari-hari ini tak kunjung selesai atas hidupmu, tidak selesai atas hidupku. Sakit penyakit yang tidak disembuhkan,
masalah keluarga yang tidak selesai, kondisi pekerjaan, bisnis yang tidak baik. Tapi malam hari ini firman Tuhan ingin berbicara kepada kita. Kiranya kita harus tetap percaya sepenuhnya atas rancangan dan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Kita tetap percaya akan janji rencana Allah yang terbaik bagi kita, sekalipun dalam kondisi penderitaan. Sebab Allah berdaulat atas rencananya. Sekali lagi, sebab Allah berdaulat atas rencananya. Dan kita harus menyadari bahwa rencana Allah bertujuan bukan untuk mencelakakan kita. Sekali lagi, rancangan Allah, rencana Allah bukan bertujuan untuk mencelakakan kita, tetapi melainkan untuk kebaikan umat Allah. Melainkan untuk kebaikan kita. Bahkan saya mau katakan, tujuan dan rencana Allah yang paling agung, yang paling mulia adalah untuk keselamatan umatnya. Sehingga setiap orang percaya harus memandang penderitaan, harus memandang setiap persoalan dalam hidup ini dari sudut pandang Allah. Dan hiduplah dalam pengharapan akan penggenapan janji Allah bagi setiap kita. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, sebab Dia Allah yang setia. Amin. Penerapannya dari alasan yang pertama adalah mari kita belajar mempertaruhkan segala-galanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Sekalipun seringkali kelihatannya itu tidak sesuai dengan pemikiran kita. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Tidak sesuai dengan maunya saya. Kok begini, kok begitu? Kita belajar. Karena kita tahu alasan pertama. Mengapa kita harus berhak memiliki hidup yang penuh pengharapan. Karena Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi setiap kita. Maka kita harus mempertaruhkan, mempercayakan segala-galanya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Yang kedua, alasan kedua, mengapa kita harus, tadi yang pertama, percaya sungguh akan rencana Allah. Sehingga engkau dan saya berhak memiliki hidup yang penuh pengharapan. Saya mencatat dari ayat ke-12 sampai ke-13. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan adalah koneksi yang terbaik bagi kita. Alasan kedua, karena Tuhan adalah koneksi yang terbaik untuk kita. Saya baca ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat ini, secara tidak langsung, firman Tuhan ingin menyatakan tentang keberadaan, tentang eksistensi daripada Allah. Bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai koneksi yang terbaik bagi orang percaya. Karena kita dapat menemui Dia kapanpun, dimanapun, pada kondisi dan saat apapun. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tentunya kita tahu orang-orang penting dalam dunia ini tidak mudah untuk kita ketemu. Kita mau ketemu pemimpin kita, tidak segampang yang kita bayangkan. Begitu banyak syarat-syarat, begitu banyak peraturan yang harus kita penuhi untuk bisa bertemu dengan beliau. Tetapi malam hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja. Dia menjamin bahwa Dia siap dan mau untuk ditemui oleh kita setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, tentunya muncul di dalam hati saya dan menjadi pertanyaan malam hari ini. Mengapa fakta dalam hidup ini, kegagalan demi kegagalan, persoalan demi persoalan seringkali terjadi dalam hidup ini?
mengapa kegagalan demi kegagalan sering kali terjadi dalam hidup ini. Tentunya dalam perenungan firman Tuhan ini, saya menemukan salah satu alasannya adalah seringkali masing-masing dari kita memiliki rencana-rencana pribadi. Masing-masing dari kita memiliki rencana-rencana masing-masing. Tadi pujian katakan, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Tidak seperti rancangan manusia. Namun yang terjadi, seringkali kita lupa. Bahkan kita tidak mau berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak, rencana, dan rancangan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Kita seringkali melakukan apa yang bukan menjadi rencana Tuhan. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Amsal pasal 19 ayat ke-21. Amsal 19 ayat ke-21 firman Tuhan berkata, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas melalui kitab Amsal, keputusan Tuhan yang terlaksana. Bahkan dipertegas lagi dalam Yesaya pasal 50. Yesaya 55 ayat ke-8 dan 9. Yesaya pasal 55 ayat ke-8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini artinya janganlah kita melakukan apa yang bukan menjadi rancangan Tuhan. Sekali lagi, mari kita belajar untuk tidak melakukan apa yang bukan yang menjadi rencana Tuhan. Kita harus senantiasa berusaha untuk mencari tahu kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Dan untuk kita dapat mengetahui rencana Tuhan, maka ada satu hal yang harus kita ingat selalu. Kita harus senantiasa mempunyai hubungan. Kita harus senantiasa punya relasi dengan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai koneksi yang terbaik dalam hidup kita. Setiap saat, setiap waktu kita harus terkonek dengan Tuhan yang ada pencipta. Tuhan yang merencanakan, bahkan dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku atas jalanmu, demikianlah rancanganku atas rancanganmu. Maka kita harus tahu, kita harus senantiasa berusaha tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan untuk kita bisa senantiasa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup kita, maka kita harus senantiasa punya hubungan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas, jika kita menjadikan Tuhan sebagai koneksi dalam hidup kita, maka saya mau katakan melalui firman Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang tidak dapat diselesaikan. Karena Yesaya pasal 50 ayat 8 berkata, kalau Sang Pencipta langit dan bumi sudah bertindak, siapa yang dapat menahannya? Yesaya 58 ayat 50 ayat ke-8 berkata, siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Maksud saya begini Bapak Ibu, mungkin kita punya pengalaman. Kalau Bapak Ibu memiliki koneksi, punya relasi dengan orang-orang penting dalam hidup ini. Kalau saudara punya orang-orang yang punya pengaruh dalam hidup ini, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, kalau kita minta bantu kepada orang yang adalah koneksi, orang penting itu, seringkali kita punya pengalaman, begitu mudah kita memperoleh jalan keluar. Tapi itu manusia, dan Alkitab berkata terbatas. Tapi ada satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Biarlah kita menjadikan dia sebagai koneksi kita. Dan saya mau katakan, tidak ada masalah dan tantangan yang tidak dapat diselesaikan.
penerapannya dari alasan yang kedua ini. Jika kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai koneksi yang terbaik dalam hidup ini, maka hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh harapan akan menjadi milik orang percaya. Sebab kita akan pasti senantiasa hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Karena kita senantiasa punya relasi dengan Tuhan, kita bisa mencari tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, alasan yang ketiga, mengapa setiap orang percaya memiliki hak penuh untuk memiliki hidup yang penuh harapan. Yang pertama, karena Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan, yang kedua, adalah koneksi yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, ayat ke-14 saya mencatat, karena Tuhan adalah penolong yang terbaik untuk kita. Tuhan adalah penolong yang terbaik untuk kita. Ayat 14 firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan keadaanmu dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana aku telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 14 ini secara implisit menyatakan bahwa Tuhanlah yang akan berdiri di atas kita menjadi penolong. Sekali lagi, Tuhanlah yang akan berdiri di atas hidup kita menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dia berjanji melalui ayat ini, dia berkata akan memulihkan keadaan kita. Aku akan memulihkan keadaanmu. Jika ada sesuatu yang harus dipulihkan, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jika ada sesuatu yang perlu dipulihkan, berarti ada sesuatu yang kacau. Ada sesuatu yang rusak, bahkan mungkin lebih parah. Tapi Tuhan sanggup memulihkan semua itu. Amin. Kata memulihkan tentunya tidak sama dengan kata disembuhkan. Kalau disembuhkan mungkin masih tersisa bekas-bekas dari penyembuhan itu. Seperti kalau Bapak Ibu ada luka, sudah sembuh tetapi biasa meninggalkan bekas. Tetapi kata dipulihkan bukan berarti hanya sekedar disembuhkan, tetapi keadaan kaki yang luka tadi, yang sakit tadi dikembalikan seperti sedia kala tanpa ada bekas luka. Jadi dengan kata lain, arti kata memulihkan, apapun halangan dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, persoalan apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahkan saya mau katakan, borok-borok, hal-hal yang tidak baik di masa lampau, sanggup Allah selesaikan, sanggup Tuhan pulihkan. Dan saya mau katakan, apabila setiap kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, maka kita berhak memiliki, berhak menerima hidup yang penuh pengharapan. Sebagai penutup, Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Kiranya iman kita diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan dengan jelas malam hari ini berbicara bagi kita, bahwa setiap orang percaya, sekali lagi, berhak memiliki hidup yang penuh harapan. Sebab indah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Sekalipun mungkin Bapak Ibu berkata ada pergumulan, ada tantangan. Tapi dengar sebagai penutup firman Tuhan malam hari ini. Pergumulan seberat apapun, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, saudara yang diberkati Tuhan, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan, sebab ada Tuhan yang menjadi koneksi yang terbaik bagi kita. Dia berkata, saat kapanpun engkau udah mau datang kepada saya, engkau akan menemukan aku. Lebih jelas lagi saya kutip dalam Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu tahu ayat ini. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya dalam pergumulan, dalam tangis air matamu, engkau tidak sendiri. Tuhan turut bekerja. Bahkan Tuhan dikatakan melalui firman Tuhan ini, Dia adalah penolong yang terbaik bagi kita. Dia Allah El Shaddai, Dia Allah yang maha kuasa. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya Ulangan pasal 23 ayat ke-5, Ulangan 23 ayat ke-5, Tuhan berkata di dalam firman-Nya, Tuhan Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Sebab Tuhan Allah mengasihi engkau. Artinya apa? Pergumulan itu dapat Tuhan ubah menjadi sukacita. Amin. Karena firman Tuhan bagian yang lain, air yang pahit diubah menjadi manis. Artinya apa? Kondisi yang seburuk apapun, Dia adalah penolong yang sejati. Karena Dia berjanji, Dia berfirman, aku akan memulihkan keadaanmu. Milikilah hidup yang penuh harapan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini. Firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang berbicara jelas bagi kami. Bahwa sesungguhnya hidup setiap orang percaya adalah hidup yang penuh harapan di dalam Tuhan. Karena Engkau merencanakan yang terbaik bagi setiap kami. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau adalah koneksi yang terbaik bagi setiap kami. Kiranya kami senantiasa melalui firman-Mu ya Tuhan, malam hari ini kami mau komitmen di hadapan Tuhan, senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Sehingga dalam hidup ini Tuhan, adalah rencana Tuhan yang kami lakukan. Apapun yang kami jalani hari-hari ini Tuhan, adalah rancangan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kami tahu ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, ketika ada air mata Tuhan, kami tahu Tuhanlah penolong kami yang setia. Tuhanlah penolong kami yang terbaik. Sebab firman-Mu berjanji bahwa Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup mengubah air mata menjadi sukacita Tuhan. Engkau sanggup mengubah air pahit menjadi manis. Bahkan Tuhan berkata, Engkau Allah El Shaddai, Engkau sanggup mengubah kutuk menjadi berkat Tuhan. Biarlah itu menjadi iman kami Tuhan, bahwa indah rencana Tuhan atas hidup kami. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami hidup menggenapi firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Dan hidup kami boleh menyaksikan Allah yang besar dalam hidup kami. Allah yang dahsyat dan Allah yang hebat. Dan mukjizat Tuhan akan kami alami tiap-tiap hari. Karena kami hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua. Bapak Ibu yang setia juga mengikuti acara Praise and Worship dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di hari Sabtu malam seperti sekarang ini setiap minggu. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu, dan kiranya Bapak Ibu juga menyaksikan acara-acara kami, baik itu Eben Kids Ministry pada hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga Bincang Orang-orang Muda pada pukul 20.30 hari Minggu malam. Dan tentunya program kami di Miracle di channel yang sama pada setiap hari Senin pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pada malam hari ini kita akan menaikkan doa kita dan sekaligus menutup rangkaian acara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada malam hari ini oleh hamba-Mu Bapak Eliman.
terima kasih. Kami sangat bersyukur karena kami tahu bahwa Engkaulah tempat kami untuk berharap. Dan pengharapan itu adalah menjadi bagian yang terbaik dalam perjalanan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Malam ini kami terus menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk pemimpin kami. Presiden, wakil presiden, seluruh menteri, juga semua yang ada di eksekutif, di judikatif, di legislatif, sampai ke daerah-daerah. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Dengan situasi sekarang, kenaikan harga BBM, kami berdoa supaya stabilitas ekonomi tetap terjadi di negeri kami. Tuhan tolong pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk menolong rakyat kecil. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya segera kiranya kami terus mampu melewati masa-masa endemi dari COVID-19 ini Tuhan. Kami menaikkan doa kami Tuhan, Engkau tolong pemimpin kami dalam mengatasinya. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang akan beribadah besok, yang akan terus memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Engkau berkati semua hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan jemaat-Mu, Tuhan Engkau persiapkan. Dan kami juga Tuhan Engkau berkati pelayanan kami di yayasan kami, di YPP Batu, baik di pusat maupun di berbagai daerah. Engkau memberkati pembina, pengawas, pengurus, semua satuan kegiatan, semua sekolah-sekolah teologi, baik I3, STE, ATI. Tuhan Engkau berkati para pendukung dana kami, berkati mereka satu persatu Bapa. Tuhan Engkau tolong nyatakan kasih-Mu, dan juga setiap jemaat, setiap orang-orang yang mengikuti acara ini, baik malam ini, esok, dan kapan saja. Tuhan Engkau berkati mereka. Berkati Tuhan semua mahasiswa kami di tempat ini, baik para alumni dan yang ada di tempat ini. Tuhan Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Allah kami yang baik. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Sang Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ajaib Engkau ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Saya kembalikan kepada penutup setia. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian pada malam hari ini berakhir sudah ibadah kita malam hari ini. Saya masih mengajak kita semua untuk bangkit berdiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, janji firman Tuhan yang kita pegang. Maka mari kita terus menari, bersuka cita untuk Tuhan sebab kasih-Nya besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, Amin. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Selamatkan dan pulihkan. selamatkan dan pulihkan